Ya, itu yang terjadi. Yang ketiga, memuat sekurang-kurangnya 10 referensi. Nah, ini referensi rujukan ya, artikel, buku, tapi lebih ke artikel saja, biar lebih mudah. Buku juga tidak masalah dengan minimal 5 artikel, ini jika artikel dan 5 tahun mundur. Berarti itu sekitar terbitan 2017, minimal terbitan artikelnya, bukunya 2017. Oke, ini mungkin bisa dibaca ya. Terus, oke, selamat belajar. Ini contoh dari karya ilmiah berbentuk artikel. Nah, ini dia. Ada judulnya, penulisnya, ada abstraknya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada kata kuncinya dari setiap abstraknya. Ya, ada pendahuluan, kemudian ada metode, ada hasil dan pembahasannya, dan sampai dia kepada tahap kesimpulan ya. Ini ada kesimpulan. Oke, kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, oke, ini untuk contohnya kita bahas satu-satu. Kalau dia abstrak itu biasanya eh, paragraf pertama, kalimat pertama, oh ya, kalimat pertama ini berisi tentang tujuan dilakukannya penelitian itu, atau kajian ini, atau riset ini. Nah, itu. Yang kedua itu biasa metode penelitian yang dipakainya apa, kualitatif, kuantitatif, mungkin sudah belajar metodologi penelitian kali, survei atau lainnya, dan ditambah dengan objeknya, objek penelitiannya apa dan berapa banyak sampelnya. Kemudian kalimat berikutnya hasil dari kajian atau hasil dari penelitian. Nah, itu. Jadi ada sekitar 4 struktur, atau ya sekitar 4 ya. Itu harus dipenuhi. Sedangkan pendahuluan ini berisi tentang kenapa kita mengambil penelitian tersebut. Nah, tetapi sebelum kita menjelaskan itu, kita harus jelaskan dulu kronologis permasalahan yang apa ya, yang timbul, atau permasalahan yang ada pada objek yang akan kita teliti. Itu kronologisnya, mungkin karena COVID sehingga harga ini ya, harga minyak naik, mungkin karena uh, COVID juga, itu apa ya, pendapatannya berkurang, dan kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kita sampaikan kronologisnya, dan kita bisa ambil sebanyak ya minimum lah, minimum 5 teori, 5 pernyataan, minimum itu dari penelitian sebelumnya. Ini kan ada banyak dia ambil. Nah, itu kita jelaskan hubungannya dengan penelitian kita ini. Kemudian kita di paling akhir nanti ada tujuan dari penelitian ini. Kemudian metode itu ada di sini, yaitu jenis penelitian yang atau jenis kajian yang kita pakai, bisa berupa deskriptif, hanya penjabaran, alat analisisnya silakan jika mau memakai SPSS, EPIUS, dan lainnya. Itu dipersilakan. Nah, tapi biasanya jarang sekali ya. Paling ada setiap semester itu saya menemukan itu ada sekitar 4 atau 3 mahasiswa yang dia memakai alat analisis. Banyaknya itu pastinya memakai SPSS, alat analisisnya. Nah, itu bisa, bahkan tidak menutup kemungkinan kemungkinan alat analisis yang lainnya juga. Oke, itu untuk yang disebut dengan metode disampaikan, kemudian ada juga hasilnya.
hasilnya yaitu hasil dari analisisnya. Kemudian disampaikan seperti ini analisis apa PP plotnya disampaikan dan seterusnya, dan kemudian ada pembahasannya. Pembahasannya itu tentang pengaruh penelitian itu terhadap setiap apa ya, variabel yang ditimbulkan jika ada, maksudnya pengaruh X terhadap Y. Nah, itu bagaimana hasilnya. Pembahasannya dijelaskan jika ada pengaruh X terhadap Y. Jika tidak ada pengaruh X terhadap Y, ya bisa pembahasannya tentang kesimpulan dari kegiatan kajian tersebut. Kemudian diturunkan ke kesimpulan kenapa kita mengambil penelitian itu, dampaknya apa, dan seterusnya. Daftar pustaka seperti yang disampaikan tadi, minimum 5 tahun mundur dari 2023 berarti 2017, sebanyak minimum 10 artikel rujukan. Oke, seperti ini. Ya, itu sementara yang bisa saya sampaikan untuk materi pada malam hari ini. Dan saya tidak banyak menyampaikan karena saya yakin rekan-rekan mahasiswa sudah membaca dari materi tersebut di LMS. Jadi kalaupun saya menyampaikan banyak hal juga tentang materi lagi, dan nanti akan memakan waktu. Karena saya tahu di sini ada banyak kita ya. Nah, ada sekitar 11. Nah, ini belum tentu nanti satu orang bisa selesai ini ya, diskusinya 10 menit. Oke. Ya, itu eh ininya pembuka dari materinya. Jikalau nanti apa bisa saya tambahin sedikit di akhir atau di pertengahan. Oke. Kita bahas untuk tugas ya. Tugas dari tugas satu. Nah, tugas satu itu rekan-rekan diminta untuk mengumpulkan 5 artikel serta judul ya, judulnya. Setidaknya ada judul. Nah, itu eh, adakah yang sudah? Coba. Nah, saya bertanya dulu sih, ada yang sudah selesai? Bisa disampaikan, kita diskusikan. Saya sudah selesai, Pak. Oke, Mbak Melisa. Ya, Iya, pertama saya mau tanya judulnya apa? judulnya tingkat literasi keuangan pada mahasiswa. Objeknya di mana? Nanti saya akan melakukan penelitian kepada mahasiswa yang ada di Kota Surakarta, Pak. Oh, Ini surat. penelitiannya secara kualitatif, sehingga nanti mungkin saya akan melakukan wawancara dengan 3 sampai 4 orang mahasiswa untuk mengetahui bagaimana literasi keuangan mereka. Seperti itu. 3-4 orang saja. Iya, atau mungkin kurang ya Pak untuk 3 sampai 4 orang responden. Sebenarnya kalau dari judul tadi apa judulnya? Maaf tadi lupa. Untuk judulnya tingkat liter tingkat literasi keuangan pada mahasiswa di Surakarta. Kalau tingkat berarti sebenarnya itu tingkat itu kan bicara tentang ukuran ya. Iya, Ukurannya, ukuran itu ini ya, standarnya ya, i- standarnya tidak mungkin itu dari satu perguruan tinggi saja, tidak kan? iya Pak. Saya mau melihat sudut pandangnya dari mahasiswa S1 karena Ya, eh, pada da- pada dasarnya mahasiswa mahasiswa S1 itu kan sudah dapat ilmunya tentang literasi keuangan, sehingga saya ingin tahu bagaimana penerapan dia literasi keuangan itu terhadap gaya hidup dia sehari-hari gitu loh, Pak. Maksud saya di situ ini gitu loh. kalau dia eh, kalau dia hanya satu universitas saja atau ada banyak. Nanti saya ambil dari beberapa universitas, Pak. Kalau semisalnya dirasa Bapak 3 sampai 4 responden kurang, mungkin saya akan melakukan sampel penelitiannya setiap universitas 2 orang. Nanti saya ambil 4 universitas besar yang ada di Solo, Pak. Bagaimana? Jadi mungkin sekitar hampir mau 10 responden. Bisa
jika ini ya sempat eh, melakukannya. Saya sih serahkan ke mahasiswanya ya. Jika mampu dan sempat silakan karena waktu yang diberikan ke kita juga itu tidak banyak ya. Itu hanya sekitar 2 bulan ya. dua Iya, bulan Pak. saja. Efektifnya 2 bulan. Nah, tapi nggak masalah. Silakan Mbak Melisa melakukan hal itu. Nanti saya pandu juga sejauh mana. Nah, itu untuk pengambilan itunya, artikelnya sudah, rujukannya, referensinya Iya, ini nanti sudah. referensinya langsung saya unggah di tugas pertama ya, Pak ya. Iya, Oke, Pak. Ini setelah ini saya akan unggah untuk referensi sama judulnya. oke, baik. Ya, oke. Itu Pak. Terima kasih Pak Dokman untuk bimbingannya dan arahannya. Iya, baik, sama-sama Mbak Iya Melisa. Pak. Oke. Terima kasih. Sehat selalu Bapak. Amin. Ya, dari rekan-rekan yang lain ada? Ada lagi dari teman-teman? Oke, dari Mbak Anggun nih, Mbak, dari atas. Mbak Anggun, ini eh, sudah menemukan atau belum? Kalau saya jujurnya belum, Pak. Cuman Belum. untuk Oh, objek? eh, objek yang mau saya ambil mungkin eh, saya karena saya bekerja di bidang keuangan anggaran, mungkin saya terkait laporan keuangan atau anggaran sih, Pak. Di mana? Putus. Di Di mana? Surabaya sih, Pak, saya kerjanya. Gimana, Di gimana, Pak? di Surabaya maksudnya di mana? Instansi Di pemerintah, perusahaan swasta, jasa, perusahaan jasa. Oke. perusahaan jasa pelabuhan, Pak. Oh, Pelindo dan itu ya sekitarnya. Ya, saya di Ah, Pelindo. oh, Pelindo. Oke. Berarti sudah ada objeknya. Jadi sebenarnya Ya. eh, pertama kita tentukan dulu objeknya. Kemudian kita tentukan apa ya, permasalahan atau kira-kira ini yang perlu diangkat apa gitu. Nah, Ya. kalau dari Pelindonya misalnya apanya gitu. Hmm, Kalau saya mungkin nantinya terkait penyusunan anggaran sih, Pak. Mungkin Penyusunan anggaran. Oke. ya. Berarti kita lebih ini ya, anggaran-anggaran. Anggaran itu biasanya coba Mungkin anggaran. terkait pengendalian anggaran Oh, atau itu datanya eh, bisa keluar. bisa Pak, saya bisa ambil cuman mungkin tidak begitu detail sih Pak. Oke, ya begitu detail.